Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Hanidafina dari kelas 11 MP5. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang proses pembuatan urin. Langsung saja ke ilustrasi gambar pembuatan urin. Tahu nggak sih, ginjal kita bekerja 24 jam tanpa henti untuk menjaga tubuh tetap sehat, mulai dari menyaring darah sampai membuang zat-zat sisa. Gimana sih sebenarnya proses pembentukan urin? Yuk simak penjelasan sampai selesai. Sebelum masuk ke proses pembentukan urin, kita pahami dulu struktur ginjal pada manusia. Ginjal adalah sepasang organ berbentuk seperti kacang, terletak di sisi kiri dan kanan tulang belakang, tepat di bawah tulang rusuk. Bagian utama ginjal meliputi korteks atau lapisan luar tempat glomerulus berada. Yang kedua ada medula atau lapisan dalam yang mengandung tubulus ginjal. Yang ketiga ada pelvis ginjal, tempat penampungan urin sebelum masuk ke ureter. Setiap ginjal memiliki jutaan unit kecil bernama nefron yang bertugas melakukan proses pembentukan urin. Sekarang kita masuk ke struktur nefron. Pembentukan urin terjadi dalam 3 tahap. Tahap pertama di kapsul Bowman, di mana terjadinya filtrasi. Tahap kedua terjadi di tubulus contortus proksimal, yaitu tahap reabsorpsi. Tahap ketiga terjadi di tubulus contortus distal, yaitu tahap augmentasi. Tahap pertama ialah tahap filtrasi. Filtrasi adalah penyaringan darah yang terjadi di dalam glomerulus, dalam kapsul Bowman. Zat-zat terlarut dalam darah seperti air, garam, gula, dan urea yang termasuk ke glomerulus disaring oleh kapsul Bowman. Zat hasil penyaringan ini disebut filtrat glomerulus atau urin primer. Urin primer masih banyak mengandung zat yang bermanfaat bagi tubuh. Komposisi urin primer mirip dengan darah, tetapi tidak mengandung protein. Tahap yang kedua ialah tahap reabsorpsi. Reabsorpsi adalah penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna bagi tubuh. Terjadinya di tubulus contortus proksimal sampai di lengkung Henle. Zat-zat yang direabsorpsikan diantaranya air, glukosa, asam amino, ion-ion, dan lainnya. Hasil reabsorpsi berupa filtrat tubulus atau urin sekunder yang komposisinya terdiri dari air, garam, urea, dan pigmen empedu yang berfungsi memberi warna dan bau pada urin. Tahap terakhir ialah tahap augmentasi. Augmentasi adalah proses penambahan zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh ke dalam tubulus contortus distal. Pembuluh darah pada tubulus contortus distal melepaskan zat sisa yang tidak berguna serta menyerap kelebihan air sehingga terbentuk urin sesungguhnya yang akan dimasukkan ke tubulus collectivus. Kemudian urin dibawa ke pelvis renalis untuk dialirkan melalui ureter menuju vesika urania yang merupakan tempat penyimpanan sementara urin. Urin normal mengandung zat-zat seperti air sebanyak 95%, urea, asam urat, dan amino, zat warna empedu yaitu bilirubin dan biliverdin, garam mineral terutama NaCl atau natrium klorida, dan zat-zat yang bersifat racun seperti sisa obat dan hormon. Sebagai kesimpulan, proses pembentukan urin di ginjal terdiri dari 3 tahap utama, yaitu filtrasi, yaitu penyaringan darah, reabsorpsi, yaitu pengambilan kembali zat yang diperlukan, augmentasi, yaitu pengumpulan zat sisa untuk dibuang melalui urin. Proses ini sangat penting dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh, mengatur kadar elektrolit, dan membuang zat-zat berbahaya. Oleh karena itu, menjaga kesehatan ginjal melalui pola hidup sehat seperti minum air putih yang cukup dan menghindari konsumsi garam berlebihan sangatlah penting. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.